Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak itu sendiri apa? Yaitu jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Ini adalah simbolnya, simbol dari nilai mutlak. Nah, kita coba. Berapa sih nilai mutlak dari 3? Berapa sih nilai mutlak dari negatif 5? Kita pakai garis bilangan. Tahu ya garis bilangan? Dia ini nilai mutlak dari 3. Berarti karena dia tadi definisinya jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Dari 0. Kalau nilai mutlak 3 berarti jaraknya dari 0 ke 3. Berapa nih? 1, 2, 3. Sehingga nilai mutlak dari 3 yaitu 3 karena jaraknya adalah 3 satuan dari 0 pada garis bilangan. Pada garis bilangan si bilangan 3 ini tadi. Nah, kita coba lihat yang negatif 5. Berapa sih nilai mutlak dari negatif 5? Di sini negatif 5. Jarak suatu bilangan dari 0 ke negatif 5 ada berapa? Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 satuan. Nah, berarti dia adalah berjarak 5. Namanya aja jarak. Jarak itu nggak mungkin negatif. Berarti nilai dari mutlak negatif 5, yaitu 5 itu sendiri. Nah, lanjut. Sehingga dari sini kita mendapatkan definisi nilai mutlak. Bisa kita tulis di sini. Nilai mutlak X bisa didefinisikan ada 2 posisi atau 2 keadaan, yaitu untuk nilai X-nya itu X lebih besar, X lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua X kurang dari 0. Nih. Yang pertama X lebih dari sama dengan 0, yang kedua X kurang dari 0. Kita masuk ke contoh. Nah, kalau yang tadi ini kan X aja ya, nilai mutlak dari X. Kita coba yang dia ada fungsinya. Kita lihat nih. Nyatakan definisi dari nilai mutlak X-2. Oke. X-2 mutlak itu tadi ada berapa bagian? Ada 2. Dia yang positif, satunya yang negatif. Nah, yang dijadiin di sini keadaannya ini bukan dari definisi ini, keadaan positif dan negatif, tapi langsung dari si yang di dalam nilai mutlaknya, tanda mutlaknya. Sehingga nilai mutlak X-2 itu kan ada 2 bagian. Yang satu dia bagian positif, yang satu bagian negatif. Nah, yang positif kan X-2 nih. Di mana syaratnya X-2 lebih dari sama dengan 0. Sehingga X lebih dari sama dengan 2. Itu untuk X-2. Jika X-nya lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, dia adalah posisi yang negatif. Berarti kan kalau posisi yang negatif dia jadi ada negatif X-2 nih, ya kan? Nah, kondisi ini kan dia nanti berubah menjadi negatif 2 plus 2 ini kali ini. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama kan tadi syaratnya kalau lebih dari sama dengan 0. Syaratnya untuk yang negatif berarti dia X-2 kurang dari 0. Sehingga X-nya kurang dari 2. Definisinya itu ada 2 posisi atau keadaan dia yang positif, satunya yang negatif. Kalau positif berarti X-2-nya ini aja.
Untuk yang kedua, kalau negatif berarti depannya tambahin min X min 2. Terus dikaliin silang, atau boleh kalian sebut kali pelangi. Jadilah keadaannya min X plus 2. Ya, positif itu syaratnya ketika dia lebih dari sama dengan 0. Kalau yang negatif ini dia syaratnya kurang dari. Sehingga nanti dapat kita coba bahas ya. Yang pertama, mutlak X min 6. Kan ada dua bagian nih. Bagian yang positif, yang kedua bagian yang negatif. Yang positif X min 6. Kalau apa? Kalau dia X min 6 lebih dari sama dengan 0. Sehingga di sini X lebih dari 6. Oke, yang posisi yang kedua, keadaan yang kedua yaitu ketika dia negatif. Negatif yang di sini tambahin aja. Negatif X min 6. Berarti ini jadi negatif X plus 6. Jika apa? Jika dia syaratnya yang digunakan tetap ini ya. Tetap X min 6 kurang dari 0. X kurang dari 6. Nah, nanti kalau dia X-nya kurang dari 6, misal 5, kalian memakailah dia yang negatif. Kalau nanti X-nya 7, masukin dia yang ini, positif ini. Terus lanjut, yang nomor 2. Di sini kita belum membahas nanti dia disubstitusiinnya gimana ya. Di sini cukup definisi yang tadi. Definisinya kan ada dua. Keadaan positif dan keadaan negatif. Positif berarti dia ditulis doang, tetap. Syaratnya tadi apa? Kalau X plus 5 ini lebih dari sama dengan 0. Berarti yang di sini X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Posisi yang kedua, nah, dia keadaannya negatif. Berarti ini jadi min X plus 5. Jadinya negatif X min 5. Ketika apa? Ketika ininya X plus 5 kurang dari 0. Berarti X-nya kurang dari negatif 5. Syaratnya ini itu tetap. Tetapnya di apa? Ini loh. Ininya sama. Ininya sama. Syaratnya itu tetap sama. Bukan kok. Bukan yang pertama kan dia positif nih. Bukan malah yang kedua negatif ini. Terus buat syarat ini bukan. Bukan, salah itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Oke, ini mutlak dari negatif X plus 7. Nah, ini kan dia posisi positif, yang kedua negatif. Nah, positif sama, tetap ditulis di ini, ditulisnya sama aja. Terus apa? Syaratnya kalau dia ini keadaan positif itu apa sih? Negatif X plus 7 lebih dari sama dengan 0. Negatif X lebih dari sama dengan negatif 7. Nah, ini kan sama-sama kedua ruas itu negatif ya. Boleh ini kita kali dengan negatif 1. Kan ini jadi positif, tandanya jadi berubah. Keadaan yang kedua yaitu dia negatif. Berarti ini negatif X plus 7. Jadi di sini X min 7. Syaratnya kalau dia negatif itu apa sih? Ya tadi
Sininya negatif X plus 7 kurang dari 0. Negatif X kurang dari negatif 7. Ini boleh kita kali dengan negatif 1. Jadi X lebih dari 7. Yang keempat, negatif X min 3. Posisi positif, negatif X min 3. Syaratnya apa tadi? Definisinya kalau positif berarti dia negatif X min 3 lebih dari sama dengan 0. Di sini jadi negatif X lebih dari sama dengan 3. Ini boleh kalian kali dengan negatif 1 biar di sini jadi positif. Jangan lupa ini berbalik tanda ya kalau dikaliin negatif. Jadi seperti ini. Posisi yang kedua, ketika dia negatif, tambah ini depannya negatif, ini negatif X min 3. Jadilah X plus 3. Ya kan, syaratnya tadi apa? Definisinya kalau kita pakai yang kedua nih, yang kedua kan dia negatif ya. Definisinya apa? Definisinya adalah negatif X min 3 kurang dari 0. Sehingga jadi di sini negatif X kurang dari 3. Kaliin aja. Kalau kalian bingung, kaliin min 1. Jadi X. Jangan lupa ini pindah. Tandanya berganti maksudnya. Lebih dari negatif 3. Ingat ya, syaratnya ini loh, syaratnya ini bilangannya tetap yang mana? Tetap yang di dalam nilai mutlaknya. Nah, jadi ini tuh bisa, nah gini ini dipecah. Kalau positif lebih dari sama dengan 0, pakai ini keadaan positif, pakainya tanda ini. Keadaan yang kedua kan negatif nih, yang di dalam tanda mutlaknya tetap keadaan yang kedua negatif, berarti tandanya jadi kalau negatif tuh apa sih? Negatif pasti bilangannya kurang dari 0. Berarti di sini ini bilangan yang ada di dalam mutlak kurang dari 0 karena dia posisi negatif atau posisi yang kedua. Tuh. Lanjut ya. Yang sekarang kita akan membahas nomor 5. Nih, nomor 5 nih yang pasti agak bingung karena dia pecahan. Kita lanjut nomor 5. Mutlak dari 2/3 X plus 1/4. Yang pertama dia positif. Oke, yang positif berarti dia di sini jadi 2/3 X plus 1/4. Ketika apa ini posisinya? Ketika positif kan berarti ini tetap sama aja. 2/3 X plus 1/4 lebih dari sama dengan 0. Di sini 2/3 X plus maksudnya ini pindahin ya, pindah ruasan. Jadi 2/3 X lebih dari sama dengan negatif 1/4. Biar jadi X, biar bilangannya 2/3 hilang ini, kalian kaliin dengan 3/2. Berarti kan di sini hilang ya, kok bisa hilang? Nah iya kan dikaliin 3/2. 3/2 kali 2/3 X. Yang sini juga dikaliin 3/2. 3/2 dikali negatif 1/4. Habis, set. Jadilah X lebih dari sama dengan negatif 3/8. Ini kondisi dia positif. Ingat, ini kondisi yang positif. Yang kedua, di sini aja deh. Kondisi yang negatif. Berarti apa tadi? Ditambahin negatif. Negatif
2/3 X plus 1/4. Jadi di sini negatif 2/3 X min 1/4. Posisi negatif, dia syaratnya apa? Ingat, negatif itu pasti bilangan kurang dari 0. Berarti bilangan ini nih, yang di dalam tanda mutlak ini, dia dikasih batas. Batasnya apa? Nah, kalau positif berarti ya batasnya kurang dari 0. 2/3 X plus 1/4 kurang dari 0. 2/3 X kurang dari negatif 1/4. Sama kayak tadi, dikaliin 3/2. Jadi X kurang dari negatif 3/8. Semoga membantu. Semangat terus ya belajarnya, karena ini masih awalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.